Apakah kamu sedang mempersiapkan seleksi kompetensi dasar CPNS 2025 dan ingin menguasai tes intelijensi umum? TIU adalah salah satu bagian paling krusial dalam tes SKD karena mengukur kemampuan berpikir logis, numerik, dan verbal. Banyak peserta gagal di bagian ini karena tidak memahami pola soal dan cara menjawab dengan cepat. Nah, di video ini kita akan membahas jenis-jenis soal TIU SKD CPNS 2025. Kemudian kita juga akan membahas strategi dan trik dalam menjawab soal dengan cepat, dan tentunya akan ada latihan soal TIU beserta pembahasannya. Simak video ini sampai akhir agar kamu bisa lebih siap menghadapi TIU dan meraih skor tinggi di SKD CPNS 2025. Beberapa strategi yang bisa teman-teman terapkan dalam mengerjakan soal TIU dengan cepat dan efektif. Yang pertama, bagian penalaran verbal. Teman-teman bisa gunakan teknik eliminasi jawaban dengan cepat untuk sinonim dan antonim. Kemudian perhatikan hubungan kata dalam soal analogi. Dan teman-teman harus biasakan membaca banyak teks untuk memperkaya kosakata. Nah, dalam pengerjaan penalaran numerik, teman-teman bisa gunakan rumus cepat untuk soal aritmatika. Selain itu, harus pelajari pola dalam deret angka untuk mengidentifikasi jawaban lebih cepat. Dan tentunya harus banyak latihan soal setiap hari agar terbiasa dengan hitungan cepat. Dalam pengerjaan penalaran logis dan analitis, teman-teman harus gunakan diagram atau tabel untuk soal logika pernyataan. Selain itu, perhatikan hubungan antara elemen dalam soal logika diagram. Dan teman-teman jangan terlalu lama pada satu soal. Pindah ke soal lain jika soal itu sulit. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soal nomor 1. Aku bacain terlebih dahulu soalnya ya. Kalimat yang memiliki kesetaraan dengan kalimat banjir melanda di kota X disebabkan oleh air yang tersumbat. Kira-kira jawaban yang paling tepat adalah apa nih teman-teman? Oke, betul ya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Atau kecelakaan terjadi di jalan K disebabkan oleh tumpahan oil ya teman-teman. Nah, kenapa ini setara gitu ya? Karena ini sesuai secara susunan kalimatnya sama dengan yang ada yang di pertanyaan. Susunan kalimatnya sama. Dan secara kebenarannya pun setara ya. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oke, aku bacakan soal berikutnya. Hubungan objek pada kalimat pasien berkonsultasi dengan dokter dan menerima resep obat setara dengan apa nih teman-teman? Oke, betul ya. C ya, pasien menemui suster untuk mendapat suntikan. Apa yang setaranya? Kalau misalnya kita lihat teman-teman di pertanyaannya, ini ada ada narasi gitu ya. Pasien berkonsultasi dengan dokter dan menerima resep obat nih. Pasien berkonsultasi dengan dokter dan menerima resep obat. Nah, kalimat ini sama dengan ini ya, pasien menemui suster untuk mendapatkan suntikan. Dua-duanya mendapatkan sesuatu dari orang yang mereka temui. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke soal berikutnya. Semua kursi terbuat dari kayu jati. Semua kayu jati bersifat tahan lama. Sebagian kayu jati berwarna hitam. Kesimpulan yang benar adalah apa nih teman-teman? Oke, betul ya. Sebagian kursi tahan lama berwarna hitam. Nih kalau misalnya kita lihat kenapa jawaban yang benar D adalah karena kalau kita cek premisnya ya, bahwa semua kursi ini terbuat dari kayu jati. Semua kayu jati itu bersifat tahan lama dan sebagian kayu jati itu berwarna hitam. Nah, dari pilihan yang ada, yang paling bisa sesuai kesimpulannya dengan premis itu adalah D ya, sebagian kursi tahan lama itu berwarna hitam, kayak gitu. Oke, soal terakhir Ayah, Dika, Derma, Lesmana, Jaka, Mustafa. Oke, soal terakhir boleh teman-teman di pause dulu aja videonya. Kira-kira jawaban yang paling benar apa nih teman-teman? Oke, sip. Jawaban yang paling benar adalah B ya teman-teman. Lesmana duduk di kursi I. Caranya gimana? Sesuai syarat batas urutan tempat duduk dari kanan ke kiri itu G, H, I, J, K, dan L. Maka didapat kemungkinan kayak gini teman-teman. Yang L itu Mustafa, K itu Derma, J Jaka, L Lesmana, H Arya, dan G itu adalah Dika. Nah, Joko dia duduk di kursi J. Joko duduk di kursi J, kemudian Arya duduk di kursi H. Dan Arya duduk di sebelah kiri Dika.
Otomatis Dika masuk ke kursi G. Nah, kayak gitu. Terus Derma tidak duduk tepat di kanan Jaka, namun di arah sebaliknya, jadi di kursi K. Derma itu di kursi K, teman-teman. Dan Lasmana duduk di tempat sebelah Jaka, yaitu kayak gitu ya teman-teman, kalau digambarin ya. Oke, gitu aja untuk pembahasan soalnya. Untuk meningkatkan peluang teman-teman sukses dalam tes CPNS 2025, teman-teman bisa banget nih ya di check out buku Smartbook CPNS. Di sini tersedia beragam soal dengan berbagai tipe. Selain itu tersedia kisi-kisi sesuai dengan yang telah ditentukan dan ada pembahasannya secara lengkap serta strategi dalam mengerjakannya agar cepat dan tepat. Nah, selain itu teman-teman bisa menyiapkan diri melalui aplikasi Jadi ASN. Di aplikasi Jadi ASN kamu bisa mendapatkan latihan soal TU lengkap dengan pembahasan, simulasi tryout berbasis CAT dengan skor real, dan juga ada materi belajar serta tips sukses SKD CPNS 2025. Unduh sekarang di app.jadiasn.id dan persiapan dirimu dengan lebih matang. Oke teman-teman, sekian aja untuk latihan soal hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan nyalakan notifikasinya agar kamu tetap mendapatkan update tentang seleksi CPNS 2025. Terima kasih telah menyaksikan, semoga sukses dan sampai jumpa di video selanjutnya.